kita bicara dengan mitra ini, kita tidak ingin dia berjalan terus ada gangguan apa tidak jalan. Nanti yang kita meyakinkan pada semua pihak bahwa apapun yang diusahakan, apapun dilaksanakan oleh pihak luar, kita akan mendukung implementasi yang meyakinkan kepada orang lain terkait dengan damai kartel ini, Pak. Karena dari operasi ini kan kita ada beberapa daerah yang Kabupaten yang mendapat untuk pendekatannya juga ke masyarakat itu, Pak. Termasuk itu pertanian salah satunya, Pak, ya. Sehingga paslah seperti itu. Terkait dengan itu Pak, beliau sudah datang, Pak. Saya sudah 2 kali ketemu waktu saya pas sini rapat bulan pertama untuk menamakan reseptor rencana kedatangan Bapak. Sama dengan saya langsung ke lapangan. So yang kita bisa bantu ini adalah tenda dengan kursi. Terus tadi Babin tadi laporkan, Bapak ini kayaknya kurang ada tanah. Saya bilang kita bertahap. Sudah kita coba dulu timbun. Kita sudah jalan kayaknya. Timbun dulu yang titik-titik yang rusak sehingga memudahkan transportasi lah yang turun sebelum jalan saya dulu karena ini sambil kita berikutnya kita perbaiki seperti itu. Ini juga memang sekalian Pak karena memang di Arso 14 itu di Kampung Ulu saya dulu aktif Pak di sana. Termasuk dengan Kepala Kampung itu Pak Beni dengan Pak Dadang saya sering naik waktu itu. Itu terkait juga rencana itu Pak. Ada kan semacam itu tadi Pak pendekatan ke masyarakat. Toh, tapi setelah saya lihat karena saya bilang ini harus dikelola secara profesional. Tenaga waktu full. Sementara saya ini sehingga tidak lanjut, bukan tidak lanjut tapi artinya yang warga ini saya bilang kita tidak bisa harus maju betul. Kan ditentukan itu ada sekian orang Pak, no? Sekian orang lihat itu sudah lokasi sekian. Artinya harus ditempati. Itu kan sepakatan dengan Pak Lola itu hari itu. Setelah ambil, bayar ke ada kewajiban, ada surat, tinggal dikelola. Sehingga itu memudahkan juga lampu. Sirine waktu saya jadi Wakapolres di sini. Nah, waktu itu kan saya sudah tahu keluhannya di atas Pak. Iya, Bapak sering sana. Nah, itu dikasih tahu keluhannya bahwa nomor 1 itu lampu Pak. Lampu dengan itu segala macam. Setiap dia ada momen-momen tertentu saya dampingi bupati, saya sambil bisi-bisi untuk termasuk untuk penyerahan juga ada bibit itu hari Pak. Kopi kalau tidak salah di Sekanto itu dari Dirjen Pertanian kalau tidak salah itu Pak. Ada memang LSM juga yang ada ikut situ, saya mendampingi beliau saya sudah Bapak. Biasalah sambil sudah lepas masalah ini inti penanaman itu secara simbolik di Sekanto itu Pak di atas jembatan. Saya bilang Bapak, ini harus ini kesini tidak lampu warga ini. Saya biasa jalan-jalan ke sana. Terus ya nanti kita ini cek termasuk dari PLN untuk bikin proposal tapi kita tahu sekarang sudah Pak sudah masuk proposal ke PLN kemarin. Terus kan kita komunikasi dengan PLN itu ada penambahan daya itu saya ngomong dengan direktur lama Pak Jem-nya lama saya bilang di sana langsung dibilang harus 40 berapa kah rumah kah waktu itu 48 kah berapa lah sekitar 40-an rumah baru bisa. Tapi saya bilang ya Pak Jem nanti sama kamu kita jalan-jalan ke sana kan karena saya bingung karena saya terlanjur waktu itu sempat berusaha lah untuk di sana sekalipun saya tidak ambil lahan waktu itu tahu begitu intinya warga saya maksudnya mau ambil lahan Pak kira seperti itu Pak. Terkait dengan itu sejak saya sudah ini minimal ada gambaran kita tuh apa yang saya bisa jadi saya ini selamanya siap jadi karena kita kan organisasi kita organisasi bukan pribadi jadi selamanya kita akan bangun, akan dimatchingkan dengan keinginan pemerintah daerah di sini bagaimana. Kedepannya apakah ini menjadi nanti agrowisata atau kedepannya menjadi penangkaran bibit terbesar di Papua. Karena saya buat untuk bibit penangkaran siapapun yang mau beli belajar silahkan. Dan semua ilmu yang kita miliki kita akan full sahih. Tidak ada gratis, nggak usah bayar. Mau ini apa-apa silakan. Karena komitmen kita seperti itu. Jadi ilmu menanam, ilmu apapun kita nih. Membibit. Semua. Saya akan rawat sampai siap. Nah, cuman ini kan seperti itu. Karena target kita di Papua ini ya paling tidak ya seluruh Papua nggak kurang 100.000 hektar. Kita akan ya program jangka panjangnya mungkin itu tercapai bisa ya 5 tahun atau 10 tahun ya 100.000 hektar semuanya tapi bukan tanah punya saya mereka itu kelompok itu yang mereka punya
Ya. Saya hanya beli ya sedikit aja sini. Untuk kita jadi Pak, untuk melatih bibit kan, atau mau belajar bibit kah, tanam kah, jaraknya berapa, modelnya seperti apa, perawatannya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, kira begitu Pak? Iya betul, jadi kita latih seperti itu, seperti halnya petani-petani di Pulau Jawa kan gitu. Pulau Jawa dia udah bisa sendiri dan lain sebagainya. Biar itu, kemudian termasuk juga kita akan perhatikan pasarnya. Siap. Jadi terima kasih banyak lagi Pak, itu mantap sekali. Kita ini kan ada juga proses pelatihan rencana purna Pak, yang 3 tahun, 4 tahun ke depan. Kebetulan saya di SDM itu hari terkait dengan pembinaan seperti itu. Jadi kita himbau ini yang masih aktif, yang kira-kira 3 tahun, terakhir ini kita buat pelatihan seperti itu Pak. Betul. Kita akan mencari tahu, kita dapat ini trainernya itu trainer dari luar Pak. Kita membuat pelatihan untuk pertanian seperti itu. Terus sekedar informasi juga Pak, bahwa waktu ada pembukaan di Arso 7 itu Pak, ada jalan baru. Saya dan Bupati waktu itu kita tanam apa ini sebagai simbol penyerahan adat dari adat ke pemerintah untuk penjenangan agro ini Pak. Kebetulan ada tanahnya kosong itu banyak Pak, itu warga punya yang pingin dilatih dan dididik. Termasuk mungkin karena bibit ini Pak. Saya contohkan saja, saya ini datangkan baru-baru saya bayar 7.500.000, 25 biji kelapa ulung Pak, yang pendek itu. Kelapa ulung. Saya dikasih dalam itu, brosurnya itu saya dikasih 25 juga semacam apalah bonus di durian, bukan durian Pak, apa nih? Alpukat montong. Ternyata mati Pak, saya tiba di sini mati. Saya padahal terlalu panas. Yang kelapanya hidup Pak, tapi harganya lebih mahal kirimnya daripada. Oh iya pasti. Ya, jadi saya Pak, saya sudah tanam. Ini kandung maksud Pak sebenarnya. Saya mau bikin juga semacam, tapi nanti saya belajar dengan Bapak terus. Baik. Yang bosan-bosan Pak itu saya datang. Siap. Saya ingin memberikan contoh kepada anggota saya Pak sebenarnya, karena saya dari SDM. Terus kamu saya di sini ditaruh. Pak, dengan maksud saya kan ada lahan Pak di sini sedikit. Jadi datangkan itu memang mahal Pak. Anggota kan bilang kenapa Pak beli mahal-mahal 7 juta sekian itu yang 25 biji saja. Kan heran Pak. Saya bilang tidak, ini sebenarnya ada maksud. Toh kalau tumbuh syukur ada hasilnya, memang itu saya kendaki. Tapi minimal ada contoh kepada anggota bahwa saya bisa itu. Toh maksudnya itu Pak. Iya betul. Iya, karena saya dari SDM ini saya selalu menggelorakan pelatihan segala macam itu. Terus saya tidak berbuat saya di sini, itu yang saya maksud. Ternyata Bapak ada begini, terima kasih, saya akan belajar terus di Bapak. Baik itu mungkin cara bertanamnya, pupuknya dan lain sebagainya. Bupati buka itu Pak ada berapa puluh hektar Pak, berapa ratus hektar Pak. Di Jalan Arso 7 itu Pak. Oh gitu. Saya hadir Pak waktu itu, waktu pembukaan kita penyerahan adat itu kita tanam kepala sapi 2 Pak. Arso 7 Pak. Itu untuk agrobisnis Pak. Untuk jadikan Kerom sebagai sentra bisnis buah. Persoalannya adalah belum ada yang seperti Bapak ini. Sekarang udah ada. Sekarang sudah ada. Jadi nanti pada saat tertentu Pak, suatu saat mungkin ada komunikasi dengan Bupati, terus saya sambil ngomong, misalnya dengan Pak Kapolres atau saya, ada momen lain lah misalnya, saya bilang Bapak ini Pak dari sana Pak, kayak gini. Iya. Dari Mabes. Dari Mabes Pak. Dan Kementerian Pertanian juga. Dari Kementerian terkait yang mungkin secara teknis untuk bibitnya kira-kira begitu. Betul. Nanti kan kita bisa sounding pada saat beliau ada. Ya. Jadi gini Pak Maka. Di situ ada yang 3 orang ya. Ini ketua kelompok taninya, kemudian ada Nurman, ada Ijen, dan ke bawahnya kurang lebih baru 16 ya. 16 orang penduduk asli sana. Jadi memang kita tiap hari kita akan setelah ketuk pintu selesai kita langsung kerja. Langsung action Pak ya? Langsung action. Kita nggak kemana-mana. Cuman memang membangun satu kawasan ini swasembada ya kan, ini kan dana swasembada, tidak ada dana pemberian pemerintah segala macam, swasembada. Kecuali nanti kalau pemerintah tertarik ya silakan. Ya, mungkin bantu dan dukung. Swasembada ini memang paling tidak 5 tahun ya, 5 tahun, jadi nggak bisa cepat ya, pelan-pelan tapi harus kita kerjain. Tapi kayaknya tidak sampai Pak, saya yakin sekali. Ya. Untuk macam jamunya Pak Ketua ini, kan sekitar 2 tahun Pak berbuah ya. 8 bulan. Udah panen. Saya kan target 2 tahun Pak toh? Iya. 8 bulan. Itu Pak nanti kalau kita promosikan, toh suatu saat kita bicara bibit.
Ini kan sekarang semua orang antusias Pak, ingin menanam, hanya kan caranya ini dia tidak ngerti. Ya, itu Iya, cara merawatnya. Ya. Cara merawat, contoh macam saya Pak datang tadi, saya nekat itu beli Pak banyak-banyak. Maksudnya supaya saya ini, ternyata dari 25 bonus tadi itu yang alpukat, mungkin 3 yang masih hidup. Dia hangus Pak, mungkin karena kering kan gugur semua daunnya. Tapi kalau sudah di sini, atau Pak, kan semua jengkal itu Pak dari alang-alang sampai di Tua Hitam sana, luas wilayah kita ini, kan tercover semua dengan anggota itu Pak. Pasti dia ngomong, di antara mereka itu pasti yang tertarik dan banyak yang tertarik untuk belajar, termasuk membeli dan lain sebagainya bibit. Saya yakin itu Pak. Sekarang saya jadi di bawah 5 tahun ya. Kalau saya pikir itu 3 tahun. 3 tahun. Setuju Pak Waka. Saya percaya Pak, saya optimis sekali. Dia setuju 3 tahun. Jadi gini, ini kita sangat didukung sama Pak Waka, sama Polres Kerom. Polres Kerom Pak, kita dukung. Full ya. Dan terima kasih banyak nih untuk Kapolres, Pak Waka. Iya. Jadi saya mencanakan 5 tahun, ternyata dari Polres Kerom meminta 3 tahun. Maka kita nyatakan, ayo kita berjuang 3 tahun dan sudah menjadi membangun suatu ekosistem. Bibit kita latih, kayak seperti itu. Pak Waka. Sekarang besok kan acara puncaknya. Saya sebelum acara ini saya mau ketemu dulu dengan ondo-ondo ya, silaturahmi karena saya belum pernah ketemu. Dan juga menyampaikan hal yang sama. Karena gini, kalau saya berhasil di Kerom, ini berhasil untuk saya secara nasional. Karena saya punya cita-cita besar untuk bangsa Indonesia ini adalah implementasi. Ya. Orang banyak yang berhasil dengan dukungan yang full, dan saya juga sama ingin berhasil dengan dukungan apa adanya secara alamiah dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan ini menjadi solusi ya. Karena saya akan bergerak terus. Apabila ini dipandang baik dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan DPR RI juga melirik sehingga memberikan satu anggaran khusus. Saya yakin nih Pak untuk damai. Katen. Saya mau ngomong nih, nanti malam Pak Satgas bicara langsung ke saya akan videokan, saya sebar biar ini. Karena kalau damai Karten dikasih anggaran, wah itu keren. Waktu itu kan waktu pemaparan yang kita Zoom meeting itu Pak, itu hari terkait dengan operasi waktu itu, terkait dengan itu dukungan pertanian dan lain sebagainya, itu para ahli Pak dari pertanian dari segala macam ahli itu memang sangat mendukung untuk itu, untuk salah satu pendekatan kepada masyarakat itu yang kita akan gunakan. Apalagi dengan adanya ini Pak, saya yakin sekali Pak. Orang semua pingin Pak, ini bibit tidak tertangkap mati Pak, rugi banyak. Saya bawa bibit melon, dia nanti kalau ini bawa kasih. Tapi caranya juga nanti kita kasih, caranya nanamnya bisa di polybag. Mau melon yang bagus, yang super. Jadi melon namanya melon super lah, salsa namanya. Kemarin juga saya datangkan ini Pak, mangga 25 batang, saya tes dulu. Tapi dia agak cepat dia datang, dia masih agak segar, dia tidak gugur. Ini mangga apa namanya itu yang? Mangga Pak. Saya datangkan cuma hampir 2 juta saja dia punya biaya sampai tiba di sini. Saya 15. Saya mau tes juga. Saya tahu setelah pas datang saya ketemu dengan Pak Ketua, kita bicara-bicara itu sudah. Kayak nanti gini. Siapa? Jadi gini, tanaman makhluk hidup. Kita pelihara kucing aja, makanannya harus baik, baru dia nggak stunting. Nah, nanti kita nanam, kita juga harus perhatikan makanan tanaman itu supaya tidak stunting. Itu. Jadi kita akan ajarkan lah semua. Cuma di petunjuk di brosur Pak di situ setelah tiba di petunjuk situ buka, pindahkan di polybag, toh jangan dikasih pupuk pakan ini. Sambil yang taman bunga Pak yang untuk bunga itu Pak toh untuk mudah urai. Saya pindahkan, saya siram sedikit, tidak boleh kena panas langsung. Iya nggak boleh. Ya, begitu ditanam pun nggak boleh, harus ditutup dulu Pak. Ya, pakai jerami-jerami gitu lah. Ada petunjuk ke brosur situ. Ya. Tahu berapa hari kemudian saya ketemu dengan Bapak kegiatan ini, saya bilang, saya lihat pohonnya Pak, kemarin saya tertarik jambunya itu Pak. Oh jambu ya. Kristal itu Pak. Oh udah kasih. Siap. Dari kemarin bawa. Oh siap. Kan kristal itu Pak sekarang lagi istilahnya lagi in lah di pasaran di sini Pak. Toh orang di kota cari-cari semua apa segala macam seperti itu Pak. Jambu kristal. Jambu kristal itu 8 bulan Pak udah panen.
Oh siap. Sampai Udah ada yang berapa ditanam kita? kita udah 100 lebih Bang. Nanam. Iya, nanam. Bawa lagi bibit 500. Oh siap. Bapak udah bawa kemarin 500. Bawa 500. Saya bawa 500 bibit. Kalau udah ditanam lagi saya kirim lagi. Siap. Tapi saya yakin Pak setelah ini kan pasti Pemda terlibat nanti, Ya. pasti mau tidak mau terus dari Polri pasti toh dengan TNI. Kan itu yang saya bilang Pak, dari ujung ke ujung ini pasti mereka ini sampaikan ada babi bilang ada begini Pak, ada begini, pasti mereka. Apalagi ini sukarela Pak Zaki. Sukarela. Dan Ya terima kan, kasih kan saya juga kan gini. Bapak dari SDM. Jadi SDM sudah tahu pasti lah kalau orang SDM. Saya Dia dari SDM dulu. Oh, iya.